sudah dipajukan 2 gigi, starternya sudah enak, tapi asapnya masih putih. Untuk di tanjakan ini memang benar tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kembar, kembali lagi bersama Papi Kembar Channel di perbaikan mesin dan otomotif. Oke sahabatku semua, apa kabar hari ini? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat selalu, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dilancarkan seluruh rezekinya, amin. Oke sahabatku semua, pagi ini Papi mau cerita sedikit tentang mesin 4M40 ya. Ini banyak sekali teman-teman Papi yang bertanya tentang penyetelan tenaga pada mesin 4M40 supaya ditanjakan itu lebih enteng. Nah, di sini Papi mau jelaskan sedikit ya teman-teman ya. Jadi untuk mesin 4M40 ini yang cc 2,8 khususnya pada tanjakan ya. Jadi Papi nanti mau ceritakan bagaimanakah kenapa mobil 4M40 ini atau Strada Triton yang GLX yang belum turbo ini lambat banget di tanjakan atau tidak ada tenaga sama sekali, tidak bisa ngebut sama sekali di tanjakan seperti itu ya. Untuk penyetelannya, penyetelan injeksi pom ini kenapa sudah disetel sesuai dengan langkah-langkah yang Bapak berikan, tetapi masih ada asap putihnya seperti itu ya. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa tekan tombol subscribe dan like. Mudah-mudahan yang Papi Kembar bagikan ini untuk teman-teman semua bermanfaat dan barokah, amin. Oke teman-teman, di sini kita lihat untuk bagian mesin 4M40 nya ya, atau Strada Triton yang GLX atau HDX yang belum turbo. Di sini untuk penyetelan untuk penyetelan pada injeksi pom atau bos pom ini sudah pernah Papi jelaskan atau pernah Papi berikan pada video sebelumnya ya, untuk pada saat perakitan pada mesin 4M40 ini. Jadi untuk penyetelan pada injeksi pomnya teman-teman yang standar itu di pada titik crankshaft ya, kita dimulai dari crankshaftnya itu pada titik pada pas dengan top. Kemudian untuk top pada injeksi pumpnya ini berada pada T ya. Kemudian pada saat dipasang dia bergerak mengarah ke N seperti itu. Ini untuk penyetelan atau pemasangan pada bos pomnya yang standar. Kemudian setelah dipasang standar teman-teman, ini susah hidup, kemudian tenaganya tidak ada, asapnya banyak, ngebul putih, kemudian asapnya terasa pedas. Nah, setelah di setel dengan cara Papi atau dipajukan timingnya ya, jadi untuk tanda topnya itu dinaikkan sedikit, jadi pemasangannya pas di tanda N. Nah, di tanda N ini untuk bagian giginya loncat 1 gigi ya teman-teman ya. Jadi untuk starternya kemungkinan besar itu agak enak. Kemudian seharusnya setelah dipanjukan 1 gigi teman-teman, itu starternya enak. Kemudian dari asapnya itu untuk asap putihnya harusnya hilang ya. Nah di sini ceritanya untuk pemajuan timing sudah dipajukan 2 gigi untuk subscriber Papi. Jadi untuk masalah utamanya timingnya sudah dipajukan 2 gigi. Kemudian untuk bagian
injeksi pomnya sudah dimajukan ke bagian mesin ya, atau dipajukan secara manual ya teman-teman ya, dengan cara membuka baut atau mengendorkan baut di samping sebelah kiri dan sebelah kanan pada pergerakan untuk penyetelan timingnya. Nah, jadi untuk permasalahannya di sini Papi mau jelaskan permasalahan tersebut ya. Sudah dipajukan 2 gigi, starternya sudah enak, tapi asapnya masih putih. Itu masalahnya di injeksi pomnya ya teman-teman ya. Jadi sudah dibawa ke tempat injeksi pom, sudah dikalibrasi, ternyata masih asapnya agak putih. Nah, setelah saran Papi, kita setel manual ya. Kita setel di bagian sini teman-teman ya. Nah, di bawah sini ada namanya setelan pilut atau setelan solar. Nah, ini masih tersegel teman-teman ya. Jadi kita buka untuk bagian setelan pilut ini, kemudian kita putar ke kanan 1 putaran atau 1,5 putaran, sesuai kebutuhan ya teman-teman ya. Jadi jadi untuk sesuai kebutuhan itu teman-teman putar sendiri, 1/2 putaran, 1 putaran atau 1,5 putaran. Kemudian kita lihat dengan kondisi asapnya. Apabila asapnya sudah hitam teman-teman, ini akan dibarengin dengan RPM dengan naik ya, RPM-nya atau besar seperti itu. Nah, bagaimanakah cara mengecilkan RPM tersebut? Setelah kita lakukan setel tenaga, setel asapnya hitam ya. Jadi dengan cara kita memundurkan pada injeksi pump ya, memundurkannya menjauhi dari mesin seperti itu. Nah, kita setel dari baut 12 samping sini ya teman-teman ya. Jadi di bawah sini ada baut setelan, untuk menggeserkan injeksi pomnya di bagian bawah sini ya. Ini tidak terlalu terlihat. Nah, di sini ya, ini. Jadi kita kendorkan untuk bagian samping sebelah dalam, kemudian samping sebelah luar. Kita kendorkan dan kita jauhkan injeksi pom dari mesin seperti itu ya. Jadi kita geser sedikit menjauhi arah mesin supaya RPM-nya berubah menjadi agak sedikit kecil seperti itu. Untuk stopper RPM-nya sendiri teman-teman ya, di sini kan ada untuk bagian belakang. Nah, bisa juga kita setel dari bagian belakang ya. Untuk bagian stoppernya teman-teman, ini nah ini ada baut 8, kemudian dikunci dengan umur 10. Itu alat atau adjuster pada stopper RPM-nya. Coba aja teman-teman setel dari situ dulu ya. Kalau apa memang dia berhasil, tidak perlu untuk memundurkan pada injeksi pomnya atau timing injeksi pomnya, nggak usah dimundurin seperti itu. Oke teman-teman ya. Jadi di sini mau klarifikasi masalah 4M40 yang ditanjakan dia lemot. Nah, di sini Papi juga untuk penggunaan mobil sehari-hari atau penggunaan mobil yang pada kita lakukan untuk derek, untuk storing, kita menggunakan mesin 4M40. Untuk ditanjakan ini memang benar tidak ada tenaganya ya teman-teman ya. Jadi untuk awal nanjak kita menggunakan gigi 2 itu terasa berat, memang terasa berat seperti kita ngerayap. Jadi untuk tanjakan ini tidak bisa ngebut ya teman-teman ya. Kecuali kita dari sebelum nanjak kita sudah ngebut, kemudian di atas kecepatan RPM, di atas kecepatan 60 km/jam, ini untuk tanjakan sangat enteng ya teman-teman ya. Jadi untuk mobil 4M40 ini untuk tanjakan memang lemot seperti itu. Jadi di sini Papi juga merasakan sendiri untuk keluhan yang teman-teman rasakan atau keluhan yang teman-teman
tanyakan kepada Papi ya, Papi juga merasakan untuk tanjakan untuk mobil ini memang tidak bisa ngebut seperti itu. Jadi solusinya bagaimana? Kalau solusinya bagaimana, Papi tidak bisa kasih solusi ya, karena gear rasio pada Gardan 440 ini sangat besar ya. Jadi kalau mobil ini Strada Triton yang belum turbo teman-teman, memang tenaganya besar untuk di jalan-jalan arealan, jalan-jalan berlumpur, off-road seperti itu ya. Jadi Papi rasa untuk tanjakan dia memang nanjak, tapi secara ngerayap seperti itu, tidak bisa ngebut seperti mobil-mobil yang lainnya ya. Nah, lebih enaknya lagi teman-teman, untuk bagian turbo lebih baik ditutup ya. Apabila memang serasa tenaganya agak berkurang, buat teman-teman tutup aja bagian turbonya, karena semakin bersih udara yang dihisap oleh mesin ini 440 ini, maka tenaganya semakin ada gitu, seperti itu. Oke, intinya teman-teman, untuk perawatan pada mesin 440 ini pada saringan udara dan filter solar, itu aja sih teman-teman ya. Oke, infonya dari Papi Kembar, semoga bermanfaat ya teman-teman. Untuk keluhan dan cara penyetelannya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan yang membutuhkan. Sampai ketemu lagi ya di video Papi Kembar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku.